Di Pramil bisa kedengeran nggak, Nak? Kedengaran, Miss. Oke. Mungkin sebelum kita mulai kelasnya bisa ini dulu open kameranya sebentar. Oke, mungkin untuk next class ya. Kalau misalnya nanti join, open dulu kameranya, baru dinonaktifkan buat ngeliat aja kalian. Nah tuh, oke. Cuma ada satu nih yang open. Oke, Nadia. Oke. Oke, untuk next meeting, you have to ini ya, open your cam ya, di awal kelasnya ya. Jadi nanti absensinya kalau misalnya nggak open cam akan di ini aja, nggak dimasukin absen, dianggap nggak hadir gitu. Oke, oh ya, oke. Untuk hari ini we are going to ini ya, continue the topic from our last meeting. Jadi kita akan melanjutkan lagi yang kemarin. Miss open dulu. Tadi sorry ya, Miss salah room. Jadi agak telat joinnya. Oke, sudah bisa terlihat belum screen-nya, Miss? Oke. Nah, untuk hari ini kita masih bahas yang sama yang kemarin ya. Ini sebenarnya bisa dua kemungkinan nih. Kalau misalnya kemarin kan kita ini ya. Nah, ada dua kan apa kata kuncinya, ada dua nih untuk koordinat titik di antara dua titik ini. Jadi ada yang titik dengan perbandingan tertentu, jadi nggak pas di tengah. Ini kan titiknya bisa lebih dekat ke A atau bisa lebih dekat ke B. Nah, ini ada perbandingannya. Kalau misalnya yang ini tepat di tengah. Jadi titiknya pas di tengah-tengah. Nah, makanya jarak antara karena pas di tengah-tengah berarti jarak A ke P ini sama dengan jarak P ke B. Makanya di sini dimisalkan satu perbandingannya. Karena jaraknya tadi sama. Kalau misal nih jaraknya 20 ya kan, berarti jarak ke sini kan 20 juga. Berarti kalau kita misalkan perbandingan 20 banding 20 kan harus dikecilkan tuh paling sederhana kan 1:1. Oke, this is our last meeting ya, from our last meeting. Jadi kalau mau mencari titiknya, jadi koordinat titik di antara ini, rumus yang bisa kita pakai adalah ini. Atau kemarin dikalikan saja yang jauh dikalikan dengan yang jauh sini. Ini dikalikan dengan yang jauh, ditambah ini dikalikan dengan yang jauh, dibagi ini ditambah ini.
Oke. Yang untuk titiknya di tengah ya. Nah, ini yang kemarin juga kita jawab. Oke, nah sekarang kita akan lihat bagaimana sih, bagaimana sih kalau misalnya dia titiknya di tengah-tengah atau yang tadi kita bilang titik tengah. Nah, di sini ini bisa disebutnya perbandingannya 1:1 atau kalau di tengah-tengah tadi kan jaraknya sama, makanya jadi perbandingannya ini jadi 1:1 karena sama ya. Sama juga caranya adalah ini dikalikan ke sini dan ini dikalikan ke sini, dibagi ini ditambahkan. Tapi yang menjadikan ini khusus adalah ketika kita melakukan ini, kan ini di tengah-tengah nih, rumusnya pasti akan sama. Nah, kalau misalnya XP-nya nih, ini tadi dikalikan dengan sini, berarti tinggal 9 ya kan, kalau X-nya. Dikalikan sini min 1. Yang X juga ya yang dikalikan ya. Ingat X-nya yang di depan sini. Ya, seimbang. Ini ditambahkan tadi, berarti 1 tambah 1. 9 ditambah negatif 1, 8 dibagi 2 sama dengan 4. Rumus ini kalau kita terjemahkan ke bahasa ininya, berarti yang kita ini kan sama dengan 9 ini kan B nih. XB ditambah XA per 2, ya kan? 1 tambah 1 kan 2. Nah, ini jadi rumus yang untuk tengah-tengah. Tapi sama aja sih sebenarnya ini juga, tapi ini kayak penyederhanaan kan. Ini kan cuma dikali 1 nih. Begitu juga dengan yang YP-nya juga. Makanya ini agak istimewa nih daripada yang satunya. Jadi ketika kalian mencarinya, ya bisa gitu. Iya, sama cara ngerjainnya dengan yang kemarin. Jadi ketika kalian mau cari nih titik yang di tengah-tengah, sama aja kan dia di antara dua titik juga. Nah, sekarang kalau misalnya ada ini share whiteboard. Nih, misal ada garis gini. Ini ada titik. Ada 3 titik ya. Sama. Tapi yang diketahui, misal di sini. A negatif 1, 2,2. Di sini P 5,3. B sama dengan X, Y. Kalau misalnya kita punya kayak gini, kira-kira gimana ya cara menyelesaikannya? Kalau tadi kan, nih kalau kita misalnya lihat kan tadi, kalau di sini, ini yang titiknya selalu di tengah-tengah sini yang dicari. Kira-kira kalau misalnya kita punya gambarnya tadi seperti ini, bagaimana ya penyelesaiannya? Apakah pakai rumus yang tadi juga atau bisa dengan cara lain? Misal di sini 2 deh, 2, di sini 3. Ini gambarnya nggak sesuai ya, tapi oke lah.
Gimana? Apakah sama gitu? Ini yang titik tengah, Miss. Yang dicari adalah titik yang di belakang sini. Tapi tetap ada 3 titik nih. Yang titik tengahnya udah diketahui. Kira-kira apakah bisa kita gunakan rumus tadi juga untuk mencari ini? Bisa, oke. Yang lain? Yang lain gimana? Oke. Oke, berarti bisa ya. Untuk ini, bentar, misal hapus dulu. Nah, ada error. Oke, berarti bisa ya untuk mencari yang seperti ini. Nah, sorry. Nah, benar ya. Jadi ini sama aja tadi dengan yang tadi. Misal kita taruh di sini satu, di sini satu. Berarti tinggal kita kalikan saja. Ini dikali sini. Nah, tercoret. Ini dikali dengan sini. Nanti hasilnya sama dengan ini. Bisa kalian coba ya nanti ya. Oke, nah untuk sekarang kita akan lanjut dulu ke sini. Kalau kemarin kita berbicara yang soal perbandingan itu, nah tadi kan kita sudah berbicara soal ini nih. Coba kira-kira kalau misalnya XP-nya kan tadi sudah kita hitung ya kan. Nah, kira-kira untuk XY-nya itu berapa ya? Coba tulisin dong di kolom komentarnya, di kolom chatnya. XP, YP-nya berapa ya? Tadi XP sudah didapat 4. YP-nya berapa? Dan bisa juga kalian tuliskan koordinat titik P-nya berapa. Miss tunggu di kolom komen, di kolom chatnya ya. Gak ada suara. Ini suara Miss kedengeran gak, Nak? Udah, oke. Okay. Iya, Tessa, yang tadi pakai aljabar bisa ngerjainnya. 5 menit. Oke, 5 Miss. Ya, 5. Oke, silahkan ya. Mencari YP-nya aja. Oke, let's saat sambil kalian mencoba ya untuk yang masih belum ngeh gitu. Ini sama saja dengan yang kemarin. Jadi untuk ini kan kita mau mencari nih koordinat titik yang di tengah-tengah yakni P. Nah, untuk mencari P ini kan kita sudah punya di sini ada perbandingannya bahwa dia di tengah-tengah kan. Kita gambarkan nih, awalnya cuma soalnya itu cuma ini. Diketahui titik A -1, -2 dan B sama dengan B 9,12 dan titik P terletak di tengah-tengah antara A dan B. Yang dicari adalah koordinat titik P, titik yang di tengah-tengah tadi. Karena dia di tengah-tengah, otomatis perbandingan jarak antara A, ini kan ke sini, dan jarak antara A ke P dengan jarak B ke P ini sama, makanya ditulis 1 perbandingannya. Yang gambar ini nggak ada di soal nih ya. Kita gambar sendiri untuk memvisualisasikan soalnya.
Nah, kita mau cari yang P, yang ini, yang di tengah-tengah ini, titik yang di tengah. Nah, untuk mencari itu sebenarnya ada rumusnya seperti ini. Tapi biar lebih gampang ya kan ingatnya, kita bisa lihat, tadi kan kita sudah gambarkan nih. Nah, yang akan kita lakukan adalah, misal tadi XP, berarti nanti yang akan kita pakai adalah yang X nih, yang depan sini, yang dipakai untuk mendapatkan X. Kalau Y berarti yang di belakangnya. Karena kan koordinat itu pasti X, P, X, Y gitu untuk umumnya. Untuk mencarinya, kita kalikan ini dikali dengan yang jauh. Nih yang di sini kali yang jauh. Yang jauh kan di sini. Berarti 1 dikali 9 ya kan. Ditambah, ini juga dikalikan dengan yang jauh. Tambah 1 kali negatif 1. Dibagi, ini ditambahkan perbandingannya tadi. 1 ditambah 1. Kalau yang sudah silakan tuliskan ya di kolom chatnya. Tinggal dioperasikan. 1 kali 9, 9 ya kan. 1 kali negatif 1 ya kan, berarti minus 1. Ini 2, berarti 8 per 2. Mendapat XP-nya sama dengan 4. XP sama dengan 4. Nah, untuk mencari koordinat, kita perlu X dan Y-nya. Makanya tadi Miss minta untuk cari Y-nya sekarang. Dan kontrol, oke? Oh, hasilnya ya? Oke. Oke, sudah banyak yang ngechat. Oke. Masih Miss tunggu jawabannya. Oke. Oke, udah banyak ya yang ngechat ya. Oke, kita akan lanjutkan. Oke, jawabannya sama semua ya. Nah, biar lebih gampang dilihat. Coba share screen lagi ya. Coba nih, hapus yang di sini tadi ya. Oke. Nah, kalau mencari X tadi kan yang dikalikan adalah X nih. Berarti kalau misalnya kita mau cari Y, berarti yang dikalikan adalah Y juga. Tadi sudah banyak ya yang di kolom chatnya. Nah, berarti tadi sama yang jauh dikalikan dengan yang jauh, berarti ini kalikan sini. 12, 1 kali 12 ya kan? 12, langsung saja kita tulis ya. Ini dikalikan dengan yang jauh juga, kalikan sininya. Jadi, min 2 per, tetap tadi 1 tambah 1 per 2. 12 tambah negatif 2, 10. Bagi 2. 5 ya. Iya, tadi benar banget ya yang sudah jawab di kolom chat. Ada banyak tadi berapa orang ya? Coba Miss lihat.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 orang ya yang sudah menuliskan jawabannya di kolom chatnya. Oke, thank you for those who managed to answer ya. Oke, berarti kalau misalnya tadi kita mau bicarakan ini soalnya carilah koordinat titik P ya kan, berarti harus ini kan kita baru ketemu X dan Y-nya ya kan, berarti kalau koordinat berarti kita harus tuliskan ini titik 3 ini maksudnya jadi nih. Jadi koordinat P sama dengan tempat X-nya duluan baru koma 5. Ini ya yang hasil akhir yang pengen kita cari ya. Jadi jangan sampai di sini doang nih. Ada kesimpulannya P sama dengan P 4,5 misal gini. If you have any question, just drop your question ya. Jangan malu-malu. Oke. Nah, sekarang coba kita jawab nomor 2. Oke, Miss tunggu dulu di kolom chatnya. There is no Miss. Oke. Oke, sekarang kita latihan lagi. Nomor 2, nomor 1 kemarin sudah kita jawab. Sekarang nomor 2. Coba tuliskan jawabannya di kolom chatnya dulu. 5 menit dari sekarang. Terus tunggu ya, kalau misalnya ada yang mau bertanya silahkan juga. Sementara yang lain jawab, kalian boleh bertanya. Kita lihat di sini ya. Jika H berada di tengah-tengah, berarti tepat di tengahnya ya. Ini kan ada cirinya, soalnya biasanya di sini ada perbandingan nih, kalau yang pakai perbandingan. Kalau yang ini dia tidak menyebutkan bahwa ada perbandingannya. Biasanya di tengah-tengah atau di tengah gitu. Jadi ini yang tadi kalian bilang seimbang karena dia di tengah. Mana nih? Setting control. Miss A sama B-nya itu berapa? Miss itu perbandingannya kok nggak ada. Nah, seperti yang ini tadi ya, ini sebenarnya soalnya cuma yang ini tadi kata Miss. Ini soalnya cuma yang ini, jadi nggak ada gambar. Jadi kalian perlu menuliskan gambarnya dulu. Menggambarkan gambarnya. Ini soalnya cuma ini nih, cuma tulisan ini. Iya, jadi 1:1. Baru datang Miss, oke nggak apa-apa nak, nanti bisa ditonton rekamannya. Ini sama aja ya dengan yang last week, jadi tapi ini bedanya, ini di tengah-tengah, jadi ada khususnya. Makanya bisa kita simpulkan bahwa XP-nya itu ini ditambah ini bagi 2. Jadi XA tambah XB bagi 2. Ini kalau yang berada di tengah-tengah. Makanya ketika di soal ini kita harus bisa menganalisis ya, oh ini kira-kira yang di tengah-tengah nih. Ini kira-kira yang di apakah perbandingan. Iya, nak. 1. Berarti kalau misalnya di tengah-tengah perbandingannya 1:1. Daista sudah menjawab ya. Oke, yang lain ditunggu jawabannya atau misal ada pertanyaan, tuliskan saja di kolom chatnya.
Ratu juga sudah ya. Yang lain silahkan. Oh, ini agak berbeda nih, apa nih? Bentar. Ini masih kelihatan kan ya screen. Oke, ada yang berbeda nih jawabannya. Wah, ada 3 jawaban yang berbeda. Yang lain gimana? Coba perhatikan lagi ya untuk ininya. Nah, ada lagi jawabannya beda lagi. Oke, it's okay ya. Kalau salah nggak masalah. Yang penting mau mencoba. Karena nanti yang kalau misalnya kita nggak pernah melakukan kesalahan itu, berarti kita nggak pernah mencoba tuh. Kan lebih ini ya. Oke. Ada lagi yang ingin menuliskan jawabannya? Silahkan ya. Masih ditunggu 1 menit lagi. Oke, masih ada. Dilihat lagi ya, yang Y mana, yang X-nya mana. Oke, sudah ya. Lebih banyak tadi, makin yang jawab. Oke, berarti kalau misalnya kita mau menggambarkan nih, nomor 2 ini, kita gambarkan dalam suatu garis. Ini asal-asalan aja ya, jangan dilihat bahwa itu pas titiknya ya. Kita mau gambarin doang. Ini misal di sini A, ini B misal di sini. Di sini titik tengahnya H. Dia tepat di tengah-tengah, berarti jarak sini ke sini. Ini 1, ini perbandingannya 1:1. Yang ini tadi, yang ini kita kalikan dengan yang di sini. Yang ini kita kalikan dengan yang di sini. Jadi yang jauh ke jauh gitu. Untuk mencari X, itu dikalikannya dengan X-nya juga ya. Jadi jangan salah. Ini nih, X yang di A, berarti X yang di A kan 2, X yang di B ini
ditambahkan. Ada yang merevisi, oke. Jadi ini perlu ketelitian ya, yang mana yang X, yang mana yang Y. Berarti kalau misalnya X, XH, berarti tinggal kita tambahkan tadi, karena dia berada di tengah-tengah, ya kan, di tengah. Ini untuk memvisualisasikan nih, jadi bisa kalian gunakan dulu visualisasinya, jadi kalian bisa melihat siapa yang di tengah-tengah. A, berarti tinggal kita tambahkan ya kan, karena ini di tengah-tengah, satu kan tetap ya kan kalau dikalikan. Tambahkan ini, karena ini penjumlahan, walaupun terbalik, nggak masalah ya. Mau yang ini duluan atau yang ini duluan, it's okay. Per 1 tambah 1 tadi. Berarti ini negatif 2 ditambah negatif 4, berarti sama dengan ini kan, negatif 6. Ini jangan sampai ada yang masih salah nih. Kalau misalnya gini, ini kan sama dengan kita punya hutang 2, terus ngutang lagi 4. Berarti sama dengan negatif kan, tambah banyak utangnya. Jadi 6 utangnya. Kayaknya kesalahannya di situ tuh waktu tadi menjawab, karena ada beberapa yang berbeda jawabannya. Ini 1 tambah 2, oke. Tinggal kita ini kan sederhanakan, negatif 6 bagi 2, negatif 3. Sama, yang Y-nya juga gitu. Kalau ini kan tadi yang kita pakai X. Nah, sekarang kita pakai adalah Y-nya. Yang ini. Berarti kalau gitu, YH-nya, ini H-nya usahakan H besar ya. Tulisnya ini bisa kecil. Nah, agak susah soalnya kalau nulisnya di sini. Nah, sama saja. Berarti yang kita jumlahkan adalah ininya. Ini dikali 1, ini dikali 1, ditambahkan. Berarti 0 ditambah negatif 6. Per, tadi sama 2 ya, pernya ya. 0 ditambah negatif 6, berarti kan sama dengan 0 dikurang 6 ya kan. Dengan 6 bagi 2 sama dengan negatif 3. Berarti kalau kita simpulkan, H-nya sama dengan koordinatnya adalah negatif 3, negatif 3. Oke. Nah, sampai sini, apakah ada pertanyaan? Someone have any question? You can write your question in the chat ya. Oke. Kalau nggak ada, kok saya malah XP dan YP ya, Miss? Nggak apa-apa, nak. Soalnya di sini kan titik H nih yang mau di ini. XP itu karena titiknya titik P. Miss bisa dapat 1:1 tadi gimana, Miss? Oke. Let's see here ya. Ini kita hapus dulu deh. Kita lihat. Oke. Nah, H itu nama titiknya, nak. Jadi XH dan YH. Karena H tadi, karena P, jadi XP dan YP tadi. Karena titiknya P. Kalau titiknya H berarti X-nya H dan Y-nya H.
Itu namanya aja sebenarnya X dan Y juga biar nggak bingung aja namainnya. Oke, nah kenapa tadi jadi 1:1? Kita lihat di sini. Sebenarnya ini nggak ada ya perbandingan ini sama dengan ini. Nah, yang ini sebenarnya nggak ada dulu nih. Tapi karena jaraknya sama, ya kan? Misal jarak A ke B ini adalah 5 nih. 5. Jarak P ke B karena dia di tengah-tengah berarti sama, ya kan? 5 juga. Nah, karena kita mau lihat perbandingan juga karena soalnya ini sama dengan rumusnya pakai perbandingan, maka kita bandingkan A P banding gini biar lebih gampang nulisnya. AP perbandingan itu sama dengan ini ya, bisa per gini. BP ini kan sama dengan 5/5 ya kan. 5/5. Nah, 5/5 ini kan bisa kita kecilkan ya kan. Jadi 1/1. Makanya tadi jadi didapat perbandingannya itu 1/1. Karena jaraknya tadi sama, berarti kalau misalnya walaupun 20 nih, misal di sini 25 kayak 25, kalau kita kecilkan, kita kan perbandingan itu mau lihat yang paling kecilnya. Jadi tetap 1/1 karena sama. Itu tadi kenapa begitu. Oke, ada lagi? Bentar, nggak bisa keluar meeting control. Oke, kalau nggak ada, mungkin cukup dulu ya untuk hari ini. Ini nanti kita akan lanjutkan lagi minggu depan. Kalau misalnya ada pertanyaan, bisa langsung chat ke Miss. Kalau masih ada, tadi lupa nanya Miss, nah bisa di chat ke Miss ya. Sorry juga tadi Miss sedikit telat karena salah room. Oke, mungkin itu ya untuk hari ini. We will continue our meeting next week, insya Allah. Miss akhiri untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa submit ini ya, submit catatannya. Nanti tugasnya akan Miss upload di siang nanti setelah kelasnya boys. Oke. Thank you everyone. And I will end this meeting by reciting hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.